kesimpang siuran ijazah Pak Jokowi palsu dengan itu terjadi nanti one day, bisa 2 bulan dari sekarang bisa, ya kan? Atau 3 bulan dari sekarang bisa. Karena selama ini kan kita suka sering mendengar bahwa kasus ijazah palsu ini ya akan berlangsung sampai 2029, gila ya. Kedatangan dan pengakuan ijazah Pak Jokowi asli ini sekaligus secara langsung membantah tuduhan fitnahan ya para tersangka di klaster kedua teroris itu, yang tetap dengan keyakinannya, dengan tetap berbasiskan apalah kajian ilmiah lah ya, suka-suka kalian lah. Tetap ya meyakini bahwa ya ijazah Pak Jokowi palsu. Ini tentu langkah Egy Sujana dan Damai Harilubis ini mengecewakan. Ya, saya tidak usah membacakan umpatan, kecaman, makian, kekecewaan dan seterusnya kepada 2 orang ini pada saat diterima oleh Pak Jokowi. Saya pikir itulah dunia politik hukum kita saat ini, di mana memang ya masyarakat selalu terfragmentasi dalam beberapa kutub, ya. Satu kutub pasti pro, satu kutub pasti kontra. Dan ini sebenarnya sebuah dilema yang harus diatasi oleh pemangku kekuasaan sebenarnya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulu Mulyono, masih anak Sulu Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus, hari ini monolog Ruang Konsensus akan membahas tentang masih riuh rendahnya seputar kontroversi kedatangan 2 orang tersangka di klaster pertama dalam kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi memang pekan lalu itu ya tiba-tiba hari Kamis, tanggal berapa ya hari Kamis saya lupa. Pokoknya hari Kamis pekan lalu itu ya kan 2 orang tersangka. Dedongkotnya malah ini Egy Sujana dan Damai Harilubis menemuin Pak Jokowi di kediaman di Solo, dan itu memang dimediasi oleh relawan Pak Jokowi. Dalam hal ini adalah relawan Rejo ya, yang ketua umumnya adalah Pak Darmizal dan sekjennya Pak Rahmat gitu loh. Dua-duanya teman saya. Hebat juga Rejo bisa memfasilitasi sebuah pertemuan yang spektakuler. Saya ingin memberikan pandangan tentang kontroversi ya, tentang pertemuan antara Profesor ya, benar, Profesor Dr. Egy Sujana. Wah, pokoknya titel tentang Bang Egy ini terlalu banyak karena memang sampai saat ini Bang Egy itu masih tergolong aktivis senior dan juga seorang praktisi hukum. Nah, titik tolaknya adalah ini seolah-olah bagi yang kontra ya. Bagi yang kontra, baik masyarakat luas maupun orang-orang yang ada dalam barisan pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu langkah Egy Sujana dan Damai Harilubis ini mengecewakan. Ya, saya tidak usah membacakan umpatan, kecaman, makian, kekecewaan dan seterusnya kepada 2 orang ini pada saat diterima oleh Pak Jokowi. Saya pikir itulah dunia politik hukum kita saat ini, di mana memang ya masyarakat selalu terfragmentasi dalam beberapa kutub ya. Satu kutub pasti pro, satu kutub pasti kontra. Dan ini sebenarnya sebuah dilema yang harus diatasi oleh pemangku kekuasaan sebenarnya ya. Nah, kembali ke persoalan Egy Sujana tadi. Dari cerita yang real. Jadi saya tidak mau mendengar atau mengomentari apa sih yang diperbincangkan dalam pertemuan tersebut. Ya, kalau kubu versi Roy, wah ternyata Egy setelah itu telepon, tidak ada minta maaf dan seterusnya misalnya. Terus ada juga yang mengatakan
itu ada juga dihadiri ya kan oleh 2 orang polisi yang bukan terkait dengan kasus ya. Terlalu banyak informasi yang beredar. Yang saya percaya tentunya adalah orang yang hadir ya, yang memang sebagai mediatornya. Di banyak podcast ya kita mendengar penjelasan Sekjen Rejo Rahmat ya, yang menceritakan apa sih yang diperbincangkan, ya apa sih yang dibahas, seperti apa suasana pertemuan dan seterusnya. Dan apa yang dituduhkan oleh kubunya Roy ya, bahkan ada juga tudingan bahwa Egy ternyata masuk angin lah, ada yang cair lah dan seterusnya. Itu semuanya menurut Sekjen Rejo Rahmat itu tidak benar semua. Ya, karena dia juga tidak tahu apakah itu benar terjadi atau tidak. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa pertemuan itu ya memang pertemuan yang sifatnya adalah silaturahmi sebenarnya. Ya, terkesan memang mendadak ya kan, tetapi ada keinginan kedua belah pihak dari Egy Sujadanya dan Damai Harilubisnya, dan juga ada keinginan juga dari Pak Jokowi untuk bertemu. Kalau aja misalnya ada keinginan dari Egy, ada keinginan dari Damai Harilubis untuk bertemu, Pak Jokowinya nggak berkenan kan nggak bisa. Nah, dengan mediasi itu akhirnya terjadi, artinya ya antara Pak Jokowi dan Bung Egy dan Bung Damai telah bertemu ya. Bahkan memang ada pernyataan maaf ya yang diceritakan Rahmat ya, tetapi itu tidak spesifik yang disampaikan oleh Damai Harilubis, bahwa memang manakala selama ini kami ada yang salah Pak, ucapan, perbuatan yang sengaja atau tidak disengaja, kami mengaturkan permohonan maaf kepada Pak Jokowi. Dan saya pikir itu mulia saja, orang meminta maaf itu nggak ada yang wajib kita hormati gitu loh. Jangan kemudian orang meminta maaf ya kan, itu kemudian dianggap sesuatu yang salah ya kan. Nah, kalau kita lihat konteksnya apa sih? Kalau dari sisi kasusnya ya, Egy dan Damai itu adalah seorang lawyer. Mereka dua-duanya adalah berprofesi pengacara. Mereka paham sekali bahwa kedatangan mereka ya bertemu dengan pihak pelapor, dalam hal ini Pak Jokowi, dan akibat laporan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, Egy dan Damai akhirnya menjadi tersangka. Itu mereka paham betul bahwa meskipun terjadi misalnya saling memaafkan, mereka sadar bahwa ya itu tidak otomatis ya persoalan selesai, kasus hukumnya selesai. Tidak seperti itu. Mereka hanya benar-benar ingin bersikap konsekuen aja, karena beberapa bulan yang lalu kita pernah mendengar ya, ini dasar pijakannya ini saya pikir yang dilakukan oleh Egy, bahwa saya akan menarik diri dari diskusi ini dan mengakui ijazah Pak Jokowi asli kalau ijazah itu sudah diperlihatkan. Nah, dalam gelar perkara khusus ya akhir Desember tahun lalu ya, gelar perkara khusus kemudian digelar oleh Polda Metro Jaya, dan betul ya atas permintaan Ombudsman ya, penyidik kemudian telah membuka sitaan sebagai bagian dari barang-barang yang menjadi barang bukti ya untuk dilihatkan, dan salah satunya adalah ijazah asli Pak Jokowi. Semua peserta yang hadir diperlihatkan satu persatu ya oleh penyidik, dan disitulah ya pengakuan dari Ibu Elida Neti ya, pengacaranya Bang Egy, yang membuat gempar sebenarnya. Menurut pengacara Egy yang hadir dan memeriksa, melihat dan memegang, ijazah Pak Jokowi asli, dasarnya dari sana. Embosnya ada, watermarknya ada, ya, dan lebih kurang sama, ya, dengan fotokopi yang dilihatkan Roy selama ini. Jadi aslinya ya sama seperti itu, karena memang itu asli, fotonya pun nggak berubah. Tetapi yang dikatakan oleh Roy dan kawan-kawan bahwa
itu nggak ada embossnya, nggak ada watermarknya dan seterusnya, ya itu ada semua. Nah berdasarkan itulah setelah gelar perkara khusus ya, pengacara Egy mengatakan ini saya akuin ini ijazahnya asli. Ya pasti setelah itu pengacaranya lapor ke Egy Sujana. Dia meyakini karena sudah diberikan mandat sebagai kuasa hukum, tentu Egy harus menerima penjelasan dari kuasa hukumnya. Nah, berdasarkan itulah mungkin Egy Sujana ya, di klaster pertama itu kan ada 5 orang ya. Ada Egy Sujana, ada Kurniati, ada Rizal Fadilah, ada Rustam Effendi dan Damai Hari Lubis. Nah, 2 orang di klaster pertama. Dedengkotnya nih Bang Egy Sujana. Kemudian yang senior juga setelah itu adalah Bang Damai Hari Lubis. Ya, atas kesadaran pribadinya, apakah itu salah? Menurut saya nggak salah. Apakah itu kemudian berkonsekuensi pasti Egy akan bebas dari kasus? Enggak. Egy sadar. Jadi kalau kemudian ada yang kebakaran jenggot, ya, ada yang merasa waduh ketakutan dan seterusnya. Nah itu yang kita layak curiga. Kenapa orang minta maaf kemudian Anda merasa kejang-kejang sendiri, ya? Anda kemudian menuduh sana sini yang tidak baik, ya, yang menghasut lagi, ya kan? Seolah-olah kalianlah yang paling hebat dan yang paling baik dan paling benar. Itu tidak baik gitu loh. Orang punya sikap ya hargain saja, ya kan? Nah, yang menarik lagi dari sini adalah dari pertemuan ini yang juga dampaknya adalah ini saya mengkaitkannya dengan ya berlakunya KUHP dan KUHAP baru ya, di mana di dalam KUHP dan KUHAP baru ya itu memang memungkinkan kasus pencemaran nama baik seperti ini ya dilakukannya RJ atau restoratif justice atau bahasa sederhananya mediasi. Ya, itulah salah satu bentuk penyelesaian kasus yang nggak harus lewat pengadilan gitu loh. Nah, apakah RJ ini akan menjadi pintu selanjutnya dari hasil pertemuan Egy Sujana dengan Pak Jokowi? Ya, saya pikir kita tunggu perkembangannya. Tetapi memang pintu sudah dari selama ini digembok, ya kan? Pintu RD-nya digembok nih dengan Egy Sujana datang menemui Pak Jokowi, sudah bersilaturahmi, sudah peluk-pelukan, ya kan, bahkan dalam akhir pertemuan Egy Sujana yang memimpin doa ya untuk Pak Jokowi supaya cepat sembuh, ya kan, selalu sehat, ya kan, diberikan petunjuk kebenaran dan seterusnya yang disampaikan Egy dalam doanya. Itu saya pikir sudah sesuatu yang langka yang sangat positif. Kita harus mendukung. Apalagi termul harus mendukung gitu loh. Ya karena apa? Termul itu harus ikut arah psikologis ya yang diinginkan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu full peace, damai. Nah kalau kita sebagai termul masih mencoba untuk manas-manasin ya tentang pertemuan yang indah ini, saya pikir kita tidak ikut arah Pak Jokowi. Dan saya pikir sebaiknya tidak seperti itu. Bahwa dari kelompok Roy dan kawan-kawan mengecam, menghujat dan seterusnya ke Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya sudah biasa lah, kita nggak usah respon. Kita selalu mengumpulkan energi positif ya, jangan energi negatif yang kita ambil. Karena memang kita sedang memberikan edukasi kepada publik ya agar selalu berpikir positif ya, selalu kerahkan energi positif kita. Nah apa yang menarik dari sini? Ini yang ingin saya utarakan, poinnya ada di sini ya. Pertama, kedatangan dan pengakuan ijazah Pak Jokowi asli ini sekaligus secara langsung membantah tuduhan fitnahan ya para tersangka di klaster kedua teroris itu, yang tetap dengan keyakinannya, dengan tetap berbasiskan apalah kajian ilmiah lah ya, suka-suka kalian lah tetap ya meyakini bahwa ya ijazah Pak Jokowi palsu. Sementara di klaster pertama 2 nih ya sudah minta maaf. Manakala
ya, Rustam Effendi, Kurniati, Rizal Fadilah berpikir panjang juga, kemudian ya udahlah, udah asli ini memang ijazah Pak Jokowi kan sudah dilihatin, ya kan, minta maaf nih. 2 tambah 3, 5, klaster pertama semuanya minta maaf. Mungkin pada saat pemeriksaan pertama, mungkin sebentar lagi ya, klaster pertama ini akan diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai tersangka, dalam status yang sebagai tersangka. Bisa jadi mereka memang akhirnya mengakui kepada penyidik, saya ternyata juga keliru selama ini, ijazah Pak Jokowi asli kok. Ya, artinya apa? Jalan menuju restoratif justice terbuka lebar. Dengan demikian, ya, kalau kita lihat voting ya, ini agak bahayanya di sini nih. 5 yang mengatakan asli dari orang yang awalnya berdelapan ya, tapi kemudian ketika sudah dilihatkan yang asli sesuai dengan permintaan mereka kan lihatin dong kan sudah dilihatkan. 5 orang kemudian ya, ini kan baru 2 ya, mudah-mudahan dalam waktu berjalan ya, Kurniati, Rustam Effendi, Rizal Fadilah ya juga meminta maaf ke Pak Jokowi ya, dan mengakui bahwa selama ini mereka salah, keliru ya biasa. Nah, artinya ya tidak menutup kemungkinan restoratif justice yang bermuara pada SP3 kepada 5 orang akan terbuka. Karena memang antar pihak ya sudah ada titik temu. Iya kan? Tinggal kita lihat derita yang 3 orang nih. Mereka akan terus ya berkumandang ya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, gampang nanti ya kepada salah satu dari 5-nya nanti bisa dijadikan bersaksi ya bahwa apa yang dinyatakan ijazah palsu masih 100%, masih 1000 miliar persen. Ijazah Pak Jokowi palsu ya DL lah. Tahu kan DL? Derita lo. Ya masing-masing dengan sikap itu punya konsekuensi. Ya, awalnya orang bersikap keras gitu ya. Oh lu jahat, lu jahat. Tapi dalam prosesnya ketika dia melihat fakta-fakta lagi, oh ternyata lu nggak jahat ya. Gue minta maaf. Itu biasa dalam interaksi sosial ya, itu biasa. Itulah dinamika ya kan. Atau sebaliknya orang dari baik berteman tiba-tiba berinteraksi tiba-tiba berantem, musuhan, hujat menghujat, maki memaki, itu juga biasa. Begitu juga dalam politik hukum. Itu biasa. Jadi karena itu saya pikir kita sebagai relawan Jokowi, siapapun Anda ya, kita kawal permohonan maaf Egy ini dalam koridor hukum. Bahwa nanti dalam restoratif justice memang arahnya terjadi kesepahaman antara Pak Jokowi sebagai pelapor ya dengan mereka yang dilaporkan ya dimediasi oleh penyidik ya atau oleh kejaksaan misalnya, terjadi restoratif justice, bisa saja untuk klaster pertama semuanya di SP3 kan. Apakah itu SP3 di tangan kepolisian atau di tangan Polda Metro Jaya atau SP3 di kejaksaan, bisa saja terjadi. Ya. Nah, dengan demikian ya, kesimpang siuran ijazah Pak Jokowi palsu dengan itu terjadi nanti. One day, bisa 2 bulan dari sekarang bisa. Ya kan? Atau 3 bulan dari sekarang bisa. Karena selama ini kan kita suka sering mendengar bahwa kasus ijazah palsu ini ya akan berlangsung sampai 2029, gila aja kali. Saya sampai bosan, sampai enek. Nggak ngebayangin kalau seputaran kasus ini terus kita dengar di media, ya kan, di televisi, apalagi di ruang seperti saya, media seperti saya, di ruang podcast ini terus gitu loh, bosen ya, nggak ada kemajuan, malah kita sebagai anak bangsa ya dibikin jadi bego ya kan, nggak berkembang, intelektualitas kita juga nggak berkembang ya kan, kita kemudian hanya memelihara saudara-saudara kita, teman kita dari kita berbaikan karena berbeda dukungan ya menjadi konflik. Jadi
Saya sampaikan terima kasih buat Bang Egy, Bang Damai Hari Lubis, dan juga saya sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Joko Widodo yang memang menunjukkan kenegarawanannya tanpa harus somasi, saya jadi agak-agak takut ngomong somasi karena ada yang hobi somasi. Tapi itulah, itu bagian dari dinamika kita berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi dengan demikian kita berharap ya 3 orang lagi nih ya, Kurniati, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi. Nggak ada salahnya Anda belajar dari Bang Egy. Ya Bang Egy kan senior, ya kan? Ikutin aja. Jangan mau masuk ke lubang yang salah bos. Anda nanti masuk jurang. Ya, jangan ikutin teroris klaster 2. Hati-hati. Ya, kalau memang ini adalah perjuangan ya, perjuangan itu harus bermakna. Jangan hanya ikut-ikutan ya, hanya berlandaskan kebencian ya, hanya berlandaskan ya ketidaksukaan. Tetapi ikutilah hati nurani. Apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana? Ingat ya, Bang Egy Sujana ini adalah orang yang pertama kali ya menggaungkan persoalan ijazah palsu Pak Jokowi. Saya ingat saya itu sejak tahun 2022 ketika Egy Sujana menjadi pengacara untuk kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, jadi sudah lama ini kasus ini. Dan memang pada saat itu belum dilihat kan ijazah aslinya Pak Jokowi. Baru sekarang lah Egy. Jadi dari 2022, 2026. Jadi sudah sekitar 4 tahun. Akhirnya setelah 4 tahun mengurus ini, Egy Sujana baru sadar lewat kuasa hukumnya. Ibu itu ternyata asli Bang Egy. Ijazah Pak Jokowi sudah dilihatin asli. Yang benar loh, benar Bang Egy, masa mata saya buta. Barangkali begitu ya kira-kira dialognya antara Bang Egy dengan kuasa hukumnya. Jadi alhamdulillah bagi saya ya, kita wajib bersyukur ada titik temu, ada jalan damai ya. Pak Jokowi nggak dikuyo-kuyo lagi ya. Kita salut sama ketenangan dan kesabaran Pak Jokowi dalam menghadapi ya fitnahan seperti ini. Ya, Roy Suryo respon, Tifa apakah punya keberanian moral seperti Egy Sujana? Ini baru dahsyat ini kalau itu yang terjadi. Ya, kalau itu yang terjadi analisanya menjadi analisa politik. Ya, dengan sendirinya nama Pak Jokowi kembali ke langit. Jokowi ijazah asli dan tuduhan ijazah palsu tidak dapat dibuktikan karena semuanya mengakui apa yang sudah dilihatkan oleh penyidik benar ijazah Pak Jokowi asli. Artinya apa? Motif-motif politik. Ya. Di belakang pusaran fitnahan ijazah palsu ini dengan sendirinya suatu saat nanti akan gugur. Gur. Ada nggak yang dirugikan ketika ini gugur? Aduh, Anda semua pasti sudah tahu. Siapa yang merasa gebrak meja brok ya gitu ya kan? Aduh, kita kalau ini sudah menyerah di tengah jalan, apalagi dong cara untuk mendowngrade lawan politik yang hebat ini, ya kan? Siapa yang akan menggebrak meja seperti itu? Saya juga nggak tahu. Tapi kira-kira Anda tentu punya persepsi dan perspektif yang mungkin lebih tajam dari saya. Itu aja dulu monolog ruang konsensus, kita santai-santai saja ya, kita berniat baik ya, memberikan perspektif kita ya, supaya apa yang sudah dilakukan Bang Egy ya oleh Bang Damai Lubis diikuti oleh 3 orang di kelas 1. Teroris biarkan saja, toh konsultan politiknya, konsultan hukumnya kan Abraham Samad. Karena sering rapatnya katanya di kantornya Abraham Samad. Saya juga nggak tahu itu benar nggak sih, karena saya belum pernah lihat soalnya. Tapi yang ramai beredar di banyak video-video podcast ya seperti itu, termasuk juga di pengakuan Roy Suryo sendiri. Itu aja. Nah, kok saya sudah mau tutup
Masih aja manja. Asik soalnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di monolog ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.